Daripada para pendukung Joko Widodo ngomel-ngomel tidak karu-karuan di media sosial, saya menyarankan kepada siapapun para pendukung Jokowi yang merasa bahwa Jokowi telah difitnah, dan termasuk kepada Pak Jokowi sendiri, kalau memang merasa difitnah atau di framing jahat, saya sarankan agar segera mengajukan gugatan di pengadilan Belanda untuk menggugat OCCRP karena dianggap memfitnah. Jadi jangan hanya mengerahkan buzzer di media sosial menambah keriuhan yang tidak jelas. Saran saya, Pak Jokowi segera mengutus tim hukum menggugat OCCRP di Belanda untuk mengembalikan nama baik Jokowi. Itu kalau berani. Tapi kalau tidak berani menggugat dan hanya menggunakan buzzer, ya bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya berhak menganggap itu sebuah kebenaran. Tapi kalau itu kalian anggap fitnah, gugat OCCRP untuk membuktikan bahwa kalianlah yang benar dan OCCRP salah. Dan saya juga sebagai salah satu pengagum dari Pak Jokowi dan tentu teman-teman yang menyaksikan video ini, jadi menurut saya tidak perlu mengikuti seperti apa yang dikatakan oleh Ferdinand Huta Hayan ini. Kita hanya perlu tenang, rileks, dan tersenyum. Tidak perlu melakukan apapun. Karena ya bisa jadi orang-orang seperti Ferdinand dan juga dibalik daripada ini semua, ya, mereka sengaja memainkan isu ini demi memberikan framing kepada Pak Jokowi, ya, framing jahat kepada Pak Jokowi. Dan dengan begitu, mereka mencoba untuk memancing-mancing emosi, lalu kemudian memberikan narasi-narasi agar kita semua atau pendukung-pendukung dari Pak Jokowi, pengagum Pak Jokowi, segera membuatkan laporan ke pengadilan atau menggugat di pengadilan Belanda, ya, yang sebenarnya itu sangat mubazir dan tidak penting-penting amat. Toh terbukti atau tidak, ya, di dalam otak Ferdinand Huta Hayan tetap negatif terhadap Pak Jokowi karena Anda berdiri sebagai oposisi, ya. Semua publik udah mengetahui itu dan Anda akhir-akhir ini sering menyerang Pak Jokowi. Oke guys, ya, daripada kita mendengarkan omongan Ferdinand Huta Hayan yang gak jelas, kita dengarkan dulu omongan dari Bapak yang satu ini dan semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Berikut ini. Saya menahan tawa geli, ya. Kenapa? Sebab saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami saling menanggapi, katanya, Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan, luar biasa. Saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, mulai dari masyarakat ecek-ecek, masyarakat nasi bungkus, sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor-profesor ikut menyerang Jokowi, tetapi Jokowi tetap santai. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah. Dari kebun binatang, sampai kata-kata yang luar biasa. Sampai sekarang seorang Koni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia. Ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis orang terkoruptor
orang korupsi sedunia. Semua kelompok 16 dan kelompok 24% senang luar biasa. Bahkan ada yang sampai potong kerbau. Saking semangatnya, saking senangnya bahwa Jokowi akan segera ditangkap karena dia adalah pelaku korupsi terbesar sedunia. Sudah kan, ada laporan tuh, Abraham Samad menyuruh KPK, Abraham Samad menyuruh KPK segera selidiki. Tapi tahu nggak, betapa hebatnya seorang Jokowi. Berita yang ada di OCCRP, saya ulangi sahabat Onel, berita yang muncul di laman OCCRP hanya beberapa jam. Setelah itu, berita itu tidak ditemukan lagi. Padahal kata mereka di kelompok 16 dan 24 itu. OCCRP pernah menjatuhkan 72 pejabat negara. Termasuk apa kemarin tuh? Yang paper itu. Nah, itu. Kemarin kan beritanya bahwa wah, luar biasa. Beberapa pengusaha Indonesia termasuk di dalam Red Pepper. Red Pepper kan enggak? Red Chili Pepper ya? Itu grup musik. Nah, itu OCCRP. Nah, di tangan seorang Jokowi ketika OCCRP memuat berita itu ternyata hanya beberapa jam setelah itu beritanya dihapus oleh OCCRP. Artinya, sahabat Onel, artinya dulu OCCRP sukses membuat berita menjatuhkan pejabat-pejabat negara lain. Dan OCCRP semakin besar, semakin dipercaya. Tetapi di tangan Jokowi, disinilah kehancuran OCCRP. Ketika beritanya hanya beberapa jam setelah itu hilang, maka anjloklah OCCRP. Artinya, OCCRP menyebarkan berita yang tidak valid. Saya ulangi, artinya OCCRP yang menjadi kebanggaan euforia sesaat, kelompok 16-24% itu hilang. Kita tidak bisa lagi mengakses, mencari berita bahwa Jokowi adalah seorang koruptor nomor 2 di dunia. Tidak ada lagi. Saya juga coba belajar sampai saya datang ke teman saya. Bagaimana caranya kita membuka laman OCCRP. Kita cari. Ternyata tidak ada. Sudah ditutup. Aduh. Ayo. Seperti kata Pak Jokowi. Ya. Ayo. Yang kurang dikompletin. Apalagi. Di dalam negeri sudah. KONI sudah. Apalagi KONI. KONI sekarang nggak berani pulang ke Republik ini. Dan saya sedikit titip pesan buat Koni Bakri. Koni, Anda seorang perempuan. Anda melecehkan perempuan juga. Anda nyebut anak durhaka. Coba ngaca sedikit ya, Koni ya. Ngaca sedikit. Berdiri di depan kaca. Bandingkan dengan Ibu Iriana. Ya. Lebih bernilai mana? Anda seorang profesor, Ibu Iriana hanya perempuan biasa. Tetapi, Koni, Ibu Iriana sukses memegang nilai harkat martabat seorang perempuan, menjaga keutuhan rumah tangga. Dibanding Anda, 3 kali Anda menikah dan gagal. Artinya Anda adalah perempuan gagal. Karena kode keberhasilan, kesuksesan seorang perempuan itu adalah ketika dia berhasil membina rumah tangga, membesarkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses. Mendampingi suami. Anda? Baik, sahabat Onel. Jadi sekali lagi,
Jokowi memang luar biasa. Pelan tapi pasti, dan OCCRP yang dibanggakan oleh orang-orang di dunia termasuk Indonesia, yang katanya berhasil menumbangkan 72 tokoh-tokoh dunia. Tetapi di tangan Jokowi, OCCRP ambruk. Dan label bahwa OCCRP adalah lembaga yang bisa disuap memiliki kebenaran. Kenapa? Karena beritanya hanya sekian detik, sekian menit saja, setelah itu hilang. Halo, yang sudah bayar OCCRP, pesan beritanya masuk, bagaimana? Berapa kerugian? Salam akal sehat, Indonesia cerdas. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Saya sangat sepakat dengan kata-kata dari beliau bahwa OCCRP atau OCCRP ini di tangan seorang Jokowi kini telah hancur lebur, berantakan ya. Jadi kredibilitas mereka itu, reputasi mereka kini telah hancur total ya. Itu dari tangan seorang Jokowi. Pak Jokowi tidak melakukan perlawanan ataupun melakukan gugatan ke Belanda seperti yang disampaikan oleh si Ferdinand Huta Heian tadi ya. Tapi cukup dengan senyum, rileks, santai saja OCCRP akhirnya hancur dengan sendirinya ya. Karena guys ya, mereka sudah melakukan klarifikasi dan memang betul beritanya itu telah hilang, dan mereka sendiri mengakui bahwa mereka menempatkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh finalis untuk masuk dalam kategori tokoh terkorup di dunia tanpa adanya bukti-bukti yang menguatkan dugaan mereka itu. Jadi itu hanya asumsi-asumsi saja ya, atau karena ya seperti kecurigaan kita semua, bisa jadi mereka dititipkan atau diberikan imbalan tertentu untuk menyerang salah satu figur ya, dengan bekerja sama dengan media lokal, di mana kita ketahui bahwa media tersebut memang selama ini selalu menyudutkan Pak Jokowi. Yang menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi OCCRP ini ya, tanpa adanya investigasi secara mendalam, tanpa melakukan penyelidikan secara utuh dengan fakta datanya itu, tapi lantas mereka langsung memasukkan nama Pak Jokowi sebagai salah satu finalis tokoh terkorup di dunia ya. Dan saya yakin ini adalah kerjaan dari pihak-pihak yang dengan sengaja memancing atau ingin membuat suasana gaduh dengan menyerang nama baik dari Pak Jokowi, dan mereka berharap ada reaksi ya. Nah, seperti yang Ferdinand tadi sampaikan, harus ada gugatan ke Belanda dan sebagainya ya. Jadi mereka berharap ada reaksi tersebut, maka semakin menguatkan penilaian publik bahwa wah, jangan sampai Pak Jokowi ini benar-benar koruptor nih ya. Padahal tidak seperti itu. Nah guys, kita dengarkan lagi, ini ada beberapa video dari netizen. Bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk Oke, saya balikin sekarang Pak. OCCRP itu kan dia organisasi dunia. Sedangkan rankingnya itu, finalisnya itu berdasarkan jurnalis-jurnalis hebat di seluruh dunia. Mereka yang voting, mereka yang menentukan finalis, menentukan kandidat. Bapak harus bersyukur Bapak terpilih sebagai kandidat. Ya, nggak ada partai Pak yang main di situ. Partai mana yang bisa mempengaruhi? Nggak ada. Ormas mana Pak yang bisa ke sana? Nggak ada. Jangan cuci tangan lah Pak ya. Udah gitu Bapak bilang apa? Mana buktinya? Lah gimana mau ngebuktiinnya korupnya Pak? Lah semuanya Bapak yang pegang. Petugasnya KPK titipan Bapak. Kepolisian juga titipan Bapak, orang lama yang saling pegang kartu. Kan orang-orang yang Bapak pilih kan orang yang kartunya juga Bapak pegang. Termasuk Prabowo. Bapak pegang kartunya di masalah food estate dan impor pesawat bekas. Ya kan?
Makanya Ibu Sri Mulyani walaupun 2 periode Indonesia rugi, tetap Bapak pertahankan karena Bapak juga pegang kartunya. Udah deh Pak, mending Bapak menghilang dulu dari peredaran. Daripada Bapak nuduh ormas, daripada Bapak nuduh partai. Kan yang punya partai justru Bapak juga. Bapak juga punya partai loh, PSI. Jangan-jangan PSI loh Pak. Ya kan? Karena kan musuh dalam selimut itu sudah biasa Pak. Bapak aja durhaka sama Megawati. Hasto aja udah Bapak buru. Ya kan? Salam dari uang kita kalau. Fitnah apa lagi yang kamu buat untuk Pak Jokowi? Fitnah apa lagi? Segala fitnah kamu tuh dak kate yang berhasil. Siko pun dak kate yang berhasil. Ngerti? Paham? Sekarang ini fitnah dari media asing. OPCR. Yang isinya Pak Jokowi terkorup di dunia. Nomor 20 kata abah. Kata anak abah. Kata pasukan barisan sakit hati. Aduh baik. Habis fitnah yang lain, datang yang lain. Ada fitnah yang lain, datang yang lain. Ini yang terbaru lagi. Carilah berita terus. Kamu posting terus. Kalau anak apa pasukan barisan sakit ini, kan cak ini ceritanya. Aku tahu. Siko uang ya. Ada mempunyai HP 5, 10, 15. Atau kaget di postingnya. Nah, dia yang memposting, dia pula yang komentar. Kan tak masuk di akal. Segalo-galonya ya, kamu tuh tukang fitnah. Kamu itu membuat berita hoak. Segalonya tuh berita hoak. Segala sesuatu yang kamu fitnah dengan Pak Jokowi, siko pun dak kate yang berhasil. Apa kata Bambang Pacul? Uang baik jangan diganggu. Ingat, Bambang Pacul ngomong tuh. Uang baik jangan diganggu. Segalo tuh kamu fitnah ya galo. Segalonya fitnah. Buat berita hoak. Yang jelas kamu tuh ya. Tujuan utama kamu tuh ingin Anies jadi presiden. Atau Ganjar jadi presiden. Itu be tujuannya. Apa kamu dak malu? Sudah jelas-jelas Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Masih juga sakit hati nian kamu-kamu dengan Pak Jokowi. Ya jelas lah. Pak Jokowi kan orang hebat, presiden yang paling baik, presiden yang is the best. Itu menurut kami, bukan menurut kamu. Itu yang terpenting. Salam dari uang kita kalau. Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mendapat kado istimewa di akhir tahun 2024. Beliau masuk nominasi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Tahu nggak apa itu OCCRP? Saya baru dengar sekarang. Kalau saya dikatakan tell me atau tidak tahu apa-apa tentang itu, terserah saja. Bagi saya juga tidak terkejut. Beliau dikatakan seperti itu, tidak terkejut sama sekali. Karena apa? Ini ada rentetannya dengan kasusnya Hasto. Supaya apa? Supaya isu-isu itu hilang. Kalau ramai, viral, tentunya kasus Hasto akan lenyap. Jadi, para pembenci Bapak Jokowi itu sangat-sangat senang dan langsung memviralkan ini. Senang sekali, termasuk Rocky Gerung. Rocky Gerung termasuk itu, salah satunya. Dan saya yang mendukung Bapak Jokowi sering dikatakan ternak Mulyono. Padahal saya ini manusia loh. Dikatakan ternak. Tapi nggak apa-apa. Biar saja mereka seneng. Hati mereka seneng.
dengan senangnya mereka tentu saja membuat mereka semakin berkobar-kobar, semakin menyala untuk membenci Bapak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan nanti yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Bapak Jokowi. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Betul sekali guys ya apa yang disampaikan oleh Opa ini ya. Jadi para pembenci-pembenci Pak Jokowi dengan adanya berita ini pasti mereka sangat happy. Mereka sangat gembira, sangat bahagia dan sangat senang. Sehingga mereka berusaha untuk bagaimana berita-berita seperti ini terus digembar-gemborkan, dibesar-besarin. Ibaratnya api ya, yang hanya mungkin dia menyala di satu titik di sekitar kayu-kayu kecil, kotoran-kotoran yang setumpuk kotoran kecil. Lalu kemudian mereka dengan membawa jerigen bensin, minyak tanah, lalu berusaha menyiram api tersebut agar merambat kemana-mana, semakin besar, sehingga bisa membakar habis hutan-hutan yang sangat lebat. Ya. Nah itu seperti itu pola permainan mereka. Namun api-api tersebut tidak lantas membesar, ya justru mereka berusaha membesarkan, tetapi langsung dipadamkan dengan apa? Dengan senjata senyuman dari seorang Jokowi dan juga dengan sikap rileks, sikap santai dari kita semua sebagai pengagum pendukung Pak Jokowi. Ya, karena dengan berita-berita seperti ini, apalagi tanpa dilandasi dengan bukti fakta yang jelas, jadi kita tanggapi dengan senyum-senyum aja. Ya, justru sebaliknya. Nama Pak Jokowi semakin besar ya. Nama Pak Jokowi semakin terus populer dan meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi namanya selalu disebut-sebutkan ya. Karena apa? Karena ya orang berusaha memviralkan baik dengan yang baik maupun dengan yang buruk ya. Jadi semua itu satu kesatuan yang membuat Pak Jokowi ini terus populer guys. Ketika media OCCRP akhirnya menghapus berita tentang Jokowi. LSM OCCRP yang kemarin heboh dan viral di mana-mana sudah menghapus berita tentang Jokowi. Jadi para anak abah, para pembenci Jokowi, ternak banteng, ya. Anda gagal bikin framing bahwa Jokowi koruptor. Memang orang baik itu akan mendapatkan pembelaan dari alam semesta. Tuhan akan mengirimkan pembelaan yang luar biasa untuk orang yang baik. Semesta akan membela. Jadi Anda yang tuduh-tuduh kami buzzer atau apapun, terserahlah, kami bukan buzzer, tapi kami ingin membantu untuk membela orang terkasih yang telah memimpin negara kami, negara Indonesia selama 10 tahun, Bapak Jokowi. Tetap tegak berdiri, tak tersentuh oleh berita-berita yang tujuannya tidak baik. Teman-teman, para pecinta Jokowi tetap berjuang ya. Jangan menyerah, jangan berhenti apapun yang terjadi. Biarlah HK dan teman-teman yang saat ini sedang kelimpungan cari bukti korupsi dengan tuduh sana tuduh sini, bahkan bawa-bawa Ibu Iriana, bahkan disahkan di notaris Rusia. Padahal notaris sana sama notaris sini kan ya beda toh. Nah, kan aneh-aneh ya, mengesahkan suatu dokumen ke notaris negara lain itu menurut saya kan aneh bin ajaib gitu loh. Sepertinya kita itu lebih mendewakan negara lain daripada negara Indonesia tercinta. Tidak percaya dengan profesi-profesi
notaris dari negara Indonesia, padahal di sini banyak orang hebat. Lebih percaya sama notaris-notaris dari negara asing yang mana kita tidak tahu kapasitas kinerjanya seperti apa dan kehebatannya sampai di mana itu kita tidak tahu. Perlu ada ketahui teman-teman bahwa orang asing sama orang Indonesia itu tidak ada grade perbedaan ya. Jadi bukan orang bule itu lebih keren daripada orang Indonesia, bukan orang Korea lebih hebat daripada orang Indonesia, bukan orang Amerika lebih luar biasa dibandingkan dengan orang Indonesia. Bukan orang Jepang pula yang lebih luar biasa, lebih hebat dan lebih kreatif dibandingkan orang Indonesia. Disinilah kita harus sadar bahwa orang-orang Indonesia itu sudah banyak yang top markotop, sudah banyak yang hebat-hebat, sudah banyak yang luar biasa. Jadi nggak perlu kita menyudutkan orang Indonesia sendiri, orang kita sendiri. Justru kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Kita harus bangga dengan orang-orang yang dilahirkan di Indonesia. Kita sudah berproses luar biasa sejak kemerdekaan 1945 hingga hari ini. Kita sudah berproses luar biasa untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang profesional. Orang asing sebetulnya juga kalah sama kita, tapi hanya kita aja yang punya suatu mental yang kerdil, yang menganggap bahwa mereka lebih hebat dibandingkan dengan kita. Oke teman-temanku yang terkasih, mari kita bersatu padu untuk membuat HK dan si agen makelar jual beli senjata itu kelimpungan. Oke? Salam sukses. Reputasi baik dari OCCRP ini yang mereka bangun selama bertahun-tahun kini hancur lebur ya di tangan seorang Jokowi. Ya itu guys ya, akibat ketika kita bekerja, namun dalam pekerjaan itu kita melakukan hal-hal kotor, hal-hal busuk. Kita sengaja menjatuhkan nama baik seseorang ya, dengan iming-iming kita dibayar atau kita diberikan imbalan. Nah itu pasti semesta akan memberikan hukuman kepada kita. Nah inilah yang dialami oleh OCCRP ini ya. Kredibilitas mereka, reputasi mereka kini hancur. Yaitu tadi ya, menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan busuk. Ya semoga bisa menjadi PR dan perbaikan bagi OCCRP ini di masa mendatang, agar ketika mereka memberikan vonis bahwa si A atau si B masuk sebagai salah satu tokoh atau jajaran dalam sebagai salah satu tokoh terkorup atau terjahat sekalipun, itu harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh, melakukan investigasi secara mendalam, agar tidak salah-salah dalam memuat berita. Namun terlepas dari semua ini guys ya, secara pribadi saya kagum dengan sikap dari Pak Jokowi ya. Jadi dalam menghadapi pemberitaan yang sangat keji seperti ini, dia tetap tenang, tetap memberikan senyuman ya, tetap rileks, tidak terlihat ekspresi kepanikan atau ekspresi yang berlebihan dari seorang Pak Jokowi. Dengan ketenangan beliau inilah yang membuat lawan-lawannya semakin bingung, semakin kehilangan ide-ide kreatif bagaimana caranya lagi untuk terus menyerang Pak Jokowi dengan menggunakan senjata-senjata yang lain. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.